Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Untuk menebus dosa. Mana datanya? Akan dibuka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lucu bang, lucu itu. Masa Nah. Tuhan berdoa kepada Tuhan? Iya, Iya kan? makanya tadi apa namanya? Ini mungkinnya itu lebih tahu semuanya kita dari saya. Mungkin di dalam iman Kristen keselamatan itu diberikan cuma-cuma oleh Allah kepada siapa? Kepada anak-anaknya, kepada umatnya yang percaya pada Dia. Iya kan? Iya kan? Kalau yang ditangkap itu berarti orang kriminal ya? Iya kan? Atau salah tangkap? Atau salah metong? Hah? Ayo, gimana itu? Iya kan? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi toh. Ya, pagi toh. Ya, gimana? Apa nih cerita nih? Cerita apa nih kita? Ini bahas apa ini? Atau, Bahas apa ini toh? loh, kita kan diskusi nih. Ya, tema saya kan, Kristen ajaran sesatkah? Oh, apalah aku bilang ya? Itu Kristen apa? Kristen Protestan, HKBP. Oh, HKBP. Ya, berarti Tritunggal ya? Iya, benar itu. Jadi bagaimana tanggapan itu sama oneness? Saya sih nggak terlalu ini sih, itu maksudnya mengenai doktrin ya, saya nggak terlalu mendalami gitu, nah, karena saya juga orang awam juga. Ya, kita kan di sini diskusi itu bukan berarti harus orang itu pandai agama, pandai apa semua. Buktinya kalau memang orang itu pandai soal agama, itu tidak mungkin dong itu yang namanya manusia itu jadi Tuhan. Betul nggak? Iya, takutnya nanti kalau misalnya itu nanya soal agama Kristen, saya takut salah jawab. Ini Nggak ya, apa-apa. mualaf ya. Ya, jadi begini toh, ya kan? Di Indonesia ini sudah terlalu banyak yang namanya denom. Bahkan saksi Jehovah saja itu dikatakan bukan Kristen. Yang namanya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Itu kan selalu diklaim. Cuman saya bingungnya begini itu. Apakah Kristen ini tahu membedakan pengikut dengan penyembah? Pengikut dengan penyembah. Yes. Karena saksi Jehovah, Unitarian, itu tidak menyembah Yesus. Mereka pengikut. Mereka menjadikan Yesus itu hanyalah seorang utusan nabi. Yang mereka sembah itu hanyalah kepada Bapa. Nah, kenapa orang Tungtung ini mengatakan bahwa saksi Jehovah itu bukan Kristen? Hanya karena mereka Tritunggal. Oh. Nah, Tritunggal mengatakan bahwa saksi Jehovah itu bukan Kristen. Oh, itu bukan Kristen. Kalau Kristen itu pengikut Yesus. Bingung saya. Pengikut Yesus dengan penyembah Yesus itu emangnya sama? Saya mengikuti Nabi Muhammad. Islam pengikut Nabi Muhammad. Tapi sejarah tidak pernah Islam menyembah Nabi Muhammad. Nah, apakah Kristen bisa membedakan pengikut dengan penyembah? Oh, itu soal narasi ya, berarti ya. Pengikut Yesus dengan penyembah gitu ya. Ya. Itu tadi lah seperti yang itu sampaikan tadi kan. Mungkin kalau mereka hanya sebagai pengikut aja kali ya. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah sebagai utusan. Beda dengan kayak saya kan. Ya. Ya, aku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah pertanyaan saya jadinya sekarang itu. Tuhan dan utusan. Bagaimana mungkin orang bisa merangkap dua jabatan sekaligus? Satu contoh lagi itu. Kita tahu sifat Tuhan itu adalah maha. Betul? Maha melihat. Maha melihat bukan berarti dia punya mata. Betul kan? Maha mengetahui bukan berarti dia punya feeling. Betul kan? Maha mendengar bukan berarti dia punya telinga.
Yang punya telinga, yang punya mata, itu bukan maha. Karena dia terbatas. Saya melihat pohon yang jauh di sana, belum tentu saya bisa melihat Gunung Everest. Betul tidak? Ya kan? Berarti saya kan tidak maha. Karena hakikatnya saya ini manusia. Nah, ketika Yesus dilahirkan Bunda Maria menurut Lukas 1:31, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai ia Yesus. Tahta Daud itu akan diberikan kepada Yesus. Nah, sekarang kalau saya pertanyakan, tahta Daud yang diberikan kepada Yesus itu mana? Siapa rakyat Yesus? Siapa yang menjadikan Yesus raja? Siapa yang mengurapi Yesus? Bukankah artinya Mesias itu adalah orang yang diurapi? Siapa yang mengurapi Yesus? Betul tidak? Iya. Iya. Nah, Apa namanya? Tadi kan yang itu analogikan tadi ya, ya, hakikatnya manusia gitu kan. ya, Nah, yang aku pahami Yesus yang datang ke dunia itu tetap hakikatnya adalah Allah. Makanya di dalam nah, konsep Tritunggalan itu kan 3 pribadi, Allah Bapa, satu Allah gitu Anak, kan. Allah Roh Kudus. Oke. Sekarang 3 pribadi satu hakikat. Iya. Boleh kita buat satu analogi? Coba. Boleh ya? Saya contohkan ya, itu ya. Oke. Ini sekarang adalah listip. Saya bilang listip. Ya. Listip ini di dalam satu botol. Kita bilang buat botol. Memiliki tutup, badan, dengan isi. Betul? Hakikatnya, Bang JH tolong di-mute dulu, Bang. Hakikatnya ini adalah listip. Betul? Nah, sekarang saya bukalah ini. Ini sekarang kita umpamakan badan ini adalah Bapa, ini adalah Yesus, isinya Roh Kudus. Betul? Oke. Ketika saya membuka ini, Yesus yang keluar dari Bapa, apakah tetap dikatakan satu lagi? Ya, lipstick. Namanya tetap listip. Oke. Ini badannya, botolnya. Ini tutup, ini isi. Betul? Nah, ketika isinya dikeluarkan, apakah isinya tetap kepada botol? Isinya, ya hakikatnya kan lipstick. Ketika isinya saya keluarkan, apakah tetap dia ada pada botol? Kalau seperti itu tidak. Tidak. Oke. Ketika Bapa berfirman, ada bayi di dalam firman itu berfirman. Firman itu telah menjadi manusia. Betul. Yohanes 1 nomor 14. Ketika firman itu telah menjadi manusia, perkataan itu menjadi manusia, ada di rahim Bunda Maria. Ya. Apakah Bapa juga ada di rahim Bunda Maria? Oke, itu pertanyaannya kok. Ya. Ya, itu dia tadi bahwa hakikatnya adalah satu yaitu Allah. Namun dia punya 3 pribadi, yaitu Bapa itu sendiri, kemudian Anak, dan juga Roh Kudus. Nah, apa yang di dalam kandungan Bunda Maria itu adalah dari pribadi Allah yang turun ke dunia, yang pada akhirnya nanti akan dilahirkan melalui rahim Bunda Maria, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Oke, pribadi Bapak itu pribadi yang seperti apa? Ya, mungkin kalau jawaban saya seorang awam, kalau itu tanya pribadi Bapak itu seperti apa, ya pribadi Bapak itu adalah apa namanya, yang maha tahu, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Oke, ya, itu sifat. Sifat ya, sifat ya. Oke, saya terima. Oke, sifat Bapak adalah maha, betul ya, maha pengasih, maha melihat, maha mengampuni, maha mendengar. Tinggi, maha berarti tadi yang saya jelaskan, yang memiliki sifat maha bukan berarti dia itu memiliki mata, memiliki telinga, memiliki akal, betul ya? Karena dia maha. Nah, oke. Hakikatnya Bapak itu apa? Hakikatnya Bapak. Hakikatnya Bapak Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bukan, Bang. Hakikat itu kan artinya intisari, dasar. Hakikat Bang Ito Simanjuntak adalah manusia. Hakikat saya manusia. Hakikatnya kucing adalah binatang. Nah, hakikatnya Bapak itu apa? Ya, Allah. Hakikatnya Bapak berarti ilahi, betul? Iya, Sang Ilahi. Ya.
Allah itu sendiri. Oke, sekarang hakikatnya Yesus? Hakikatnya Yesus, ketika hakikatnya Yesus di dalam diri Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus itu kan pribadi Allah. Yesus yang hakikatnya bang. Inilah yang salah. Ini yang salah Kristen abangku. Saya tadi sudah jelaskan. Lukas 1 nomor 31. Hakikatnya Yesus adalah seorang manusia. Iya. Hakikatnya itu Simanjuntak adalah manusia. Itu hakikat, intisari, dasarnya. Dasarnya saya ini adalah manusia. Nah, sekarang hakikatnya Bapak itu ilahi. Memiliki sifat kemahaan. Hakikatnya Yesus adalah manusia. Nah, ketika Yesus dilahirkan, dia seorang bayi. Pertanyaan saya, keilahian dia, kekuasaan dia sebagai Tuhan pada waktu bayi itu apa? Oke. Mungkin saya akan mencoba menjawab seperti itu. Pada dasarnya, ketika hakikat Allah itu sendiri turun ke dunia melalui Yesus Kristus, sebenarnya di situ pada dasarnya di dalam diri Yesus ada dua natur, yaitu sebagai manusia dan juga Allah itu sendiri. Nah, kalau misalnya itu tanya dulu, itu biar jangan panjang. Dua natur itu pemahaman dari siapa? Nah, gini toh. Kalau misalnya itu pertanyakan lah, misalnya Yesus hakikatnya sebagai manusia, gitu kan pemahaman itu kan, sederhananya gitu kan. Nah, di dalam Alkitab kan banyak tuh peristiwa-peristiwa yang Tuhan Yesus kerjakan, Tuhan Yesus lakukan di dalam misi pelayanannya sepanjang dia hidup gitu kan. Misalnya salah satu contoh, membangkitkan orang mati. Siapa sih manusia di dunia ini yang bisa membangkitkan orang mati menjadi hidup gitu? Ada. Jangan lupa Elia. Elia. Apa bedanya? Elia bahkan tidak perlu mati, dia naik ke atas. Lanjut. Artinya seperti yang aku sampaikan tadi, kalau kita melihat misalnya saya nih dengan itu kan sebenarnya poin pentingnya adalah sudut pandang yang berbeda gitu kan. Kalau itu melihat Yesus itu hakikatnya adalah manusia biasa, bukan Allah, bukan Tuhan begitu kan. Nah, bagi saya sebagai orang Kristen yang mengimani, saya melihat bahwa di dalam diri Yesus ada dua natur yang yang ada di dalamnya. Jadi sebagai manusia dan juga Allah. Dua natur itu konsep dari mana? Itu Simanjuntak. Itoku. Ya, di dalam Bible udah berapa kita tidak usah gini itu ya. Kita diskusi ini kan saling jujur nih, ya kan? Nah, di dalam Bible itu tidak pernah dijelaskan Tuhan itu atau manusia itu mempunyai dua natur. Naturnya satu binatang. Maaf. Manusia satu naturnya manusia, satu naturnya ketuhanan. Tuhan naturnya ketuhanan, yang satunya lagi manusia. Nah, tidak ada di dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru tidak pernah dijelaskan konsep dua natur. Nah, yang saya pertanyakan ini, kita jujur saja. Konsep dua natur ini siapa yang mengajarkan? Itu jawaban saya kalau sebagai orang awam itu. Jawaban saya itu. Tadi kan di awal tadi saya sudah bilang saya orang awam sih gitu kan. Nah, mungkin itu yang lebih tahu mungkin barangkali isi Alkitab daripada saya. Bukan begitu itu ya. Jangan bilang saya yang lebih tahu, karena kita ini sebenarnya sini sama-sama belajar. Ya, cuman saya pengen deh kalau diskusi itu kita lepas doktrin dari pendeta-pendeta. Jujur saja. Tadi dasar saya tadi itu bukan karena doktrin yang saya terima, enggak. Memang ya perjalanan saya sejauh ini yang saya imani ya demikian sebenarnya, bukan karena alasan doktrin, enggak. Saya juga doktrin itu juga. tanpa kita sadari, sebentar dulu itu ya, tanpa kita sadari kita mengatakan Yesus itu punya dua natur. Itu dari siapa kalau bukan doktrin? Itu jawaban saya. Memang bukan itu. Semua Kristen kalau saya tanyakan, natur Yesus itu 100% manusia, 100% ilahi. Nah, ini lucunya, sejak kapan ada 200% itu? Maksud saya begini ya. Begini toh. Yesus satu, menebus, mati di kayu salib untuk menebus dosa. Iya. Kalau saya tanyakan, di mana datanya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa? Pasti nggak akan ada dapat. Nggak akan ada dapat. Tapi selalu di gereja kita mendapatkan khotbah dari pendeta. Apalagi pada waktu menjelang hari raya Paskah. Betul kan itu? Apa katanya? Saya karismatik, mama saya GPDI. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tercurah darahnya di kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Itu katanya.
Begitu sayangnya Bapa kepada kita sehingga ia mengutus anaknya. Yang Karena tunggal. begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengutus anaknya yang dikasihinya. Tapi itu kalau ditanya, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Untuk menebus dosa. Mana datanya? Akan dibuka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita balik. Hidup yang kekal itu seperti apa, Sus? Kan begitu. Baru dia katakan, hai Bani Israel. Karena Yesus diutus untuk Bani Israel. Matius 15. Aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Makanya dia katakan, hai Bani Israel, dengarkanlah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka itu merujuk kepada siapa? Mereka itu merujuk kepada Bani Israel. Bahwa mereka mengenal engkau, Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Yesus Kristus adalah utusan. Selesai fix sebenarnya. Nabi Musa, Nabi Daud, bahkan nabi-nabi terdahulu itu hanya mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan. Tuhan yang tidak bernuzul menjadi manusia. Tuhan yang tidak berinkarnasi menjadi manusia. Bukan firman yang menjadi manusia karena Tuhan berfirman. Salah satu sifat Tuhan itu adalah berfirman. Ketika Tuhan berfirman, kun fayakun, jadi maka jadilah. Anak itu jadi di dalam perut Bunda Maria. Keluar tanpa ada hubungan suami istri. Karena Allah tuh mau menunjukkan kuasanya. Bapa itu mau menunjukkan kuasanya. Hei manusia, aku bisa membuat seorang perempuan yang masih perawan, suci, tidak ternodai, tidak disentuh oleh laki-laki. Itu melahirkan seorang nabi. Bisa. Sarah yang berumur 90 tahun sudah uzur aja, udah tua, nenek-nenek bandot. Bisa dibuat Allah itu hamil? Jangan lupa Elizabeth, dikatakan mandul. Tapi bisa melahirkan. Itu atas apa? Atas izin dari Tuhannya Yesus. Makanya Yesus selalu berdoa. Lucu bang, lucu itu. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Iya, Iya, Bang. makanya tadi apa namanya? Ini itu lebih tahu semuanya kita dari saya. Mungkin gini toh, apa namanya? Iya. Apa sih bedanya iman Kristen dengan iman Islam misalnya contoh ya? Oke, saya suka itu. Ya, teruskan itu. Ini yang saya pahami ya lagi-lagi ya. Iya, iya. Sejauh yang saya tahu, iman Kristen dengan iman Islam itu sangat berbeda jauh di dalam konsepnya. Di dalam iman Kristen, keselamatan itu diberikan cuma-cuma oleh Allah kepada siapa? Kepada anak-anaknya, kepada umatnya yang percaya kepada Dia. Nah, yang saya tahu di dalam Islam, keselamatan itu kan bukan diberikan cuma-cuma oleh Allah gitu kan. Melainkan apa? Manusia itu sendiri yang mencari keselamatannya begitu kan, itu kan? Iya. Kalau salah. Oke. Nah, dari situ saya bisa menarik sih jalan logikanya. Kenapa Allah yang pada dasarnya hakikatnya Tuhan itu yang Allah tadi harus turun ke dunia dalam perwujudan sebagai manusia. Nah, itulah yang di dalam pribadi Yesus. Oke. Karena tidak ada satu nabi pun yang bisa mampu menyelamatkan manusia dari keberdosaannya, karena pada dasarnya dari awal mula penciptaan manusia pertama kan dia sudah jatuh ke dalam dosa kan. Artinya sudah ada tembok pemisah antara ciptaannya itu sendiri, manusia, dengan Allah sang pencipta. Nah, jadi dosa itu sudah melekat di dalam setiap diri manusia itu. Nah, oleh karena itu dengan maha pengasihnya Allah yang begitu sangat mengasihi ciptaannya, yaitu kita manusia, sehingga dia mengaruniakan itu tadi salah satu pribadi anaknya gitu kan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya yang tadi. Jadi istilahnya itu kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk merobohkan tembok apa ya, kalau bahasa sederhana saya bilang tembok pemisah ya, yang sudah memisahkan antara Allah sang pencipta dengan ciptaannya, itu kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa tadi. Itu sih. Oke ya. Izin ya itu saya tanggapi ya. Begini itu. Konsep keimanan di dalam Islam itu bukan beriman dulu baru berakal. Kalau di dalam Kristen, Kristen itu mengutamakan iman tanpa adanya akal. Allah menciptakan makhluknya. Begini toh, ya. Konsep keimanan
itu harus berakal dulu baru beriman. Allah menciptakan makhluknya, manusia dan binatang, maaf, sama-sama memiliki akal. Sama-sama mempunyai otak, tapi binatang tidak memiliki akal. Ya, jelas. Manusia berakal. Setuju. Ya. Nah, oke, ya. Jadi begini toh. Hmm. Allah memberikan makhluk yang diciptakan oleh Allah itu adalah yang paling sempurna, itu adalah manusia daripada makhluk yang lain. Betul. Ya kan? Kenapa dikatakan manusia itu makhluk yang sempurna? Ya, karena manusia itu diberikan oleh Allah itu akal fikir, budi pekerti, semua dimiliki oleh manusia. Nah, tergantung manusianya aja sekarang, kan begitu. Iya. Nah, kalau Allah memberikan kita akal fikir kita yang tidak bisa kita menalarkan, apakah mungkin Allah memperkenalkan dirinya, menerangkan tentang dirinya, ya? Itu tidak bisa masuk ke akal fikir kita. Contoh satu, saya manusia. Makanya saya bilang, saya manusia mempunyai keterbatasan. Saya memang melihat pohon di depan saya. Tetapi kota ataupun gedung yang paling tinggi di dunia itu tidak bisa saya lihat. Berarti saya terbatas. Sama seperti yang dimiliki oleh Yesus. Yesus ketika lahir di Bethlehem, apakah dia bisa melihat di Arab sana? Apakah bisa Yesus melihat di Irak sana? No. Ketika Yesus melakukan... Sebentar bang, sebentar itu. Melihat dengan mata. Berarti Yesus tidak memiliki sifat kemahaan. Makanya saya bilang, Tuhan memiliki sifat kemahaan bukan berarti dia punya mata. Kan begitu. Nah, ketika pada waktu Yesus dilahirkan, bukankah pada waktu itu Pontius Pilatus itu mengharapkan jangan ada kelahiran anak laki-laki? Betul tidak? Nah, apakah Yesus pada waktu itu tahu bahwa ketika dia dilahirkan pada zamannya itu mau terjadi pembunuhan kepada anak-anak laki-laki? Tidak, Yesus tidak tahu. Yesus tidak tahu itu. Kalau tahu dia nggak bakalan hadir gitu. Bukan, itulah berarti dia bukan memiliki sifat kemahaan. Bukan, maksudnya kalau seandainya tahu Yesus itu tidak akan lahir. Bukan soal seandainya sekarang bang. Bukan soal seandainya, ya. Bukan soal seandainya. Sekarang begini lagi. Ketika Yesus melakukan perjalanan dengan murid-muridnya, dia merasakan lapar. Dia mendatangi pohon ara. Pohon ara itu pada waktu itu belum musimnya berbuah. Dikutuk. Dikutuk. Sekarang kita berpikir, sifat kemahaan Yesus, kalau dia memang adalah ilahi, kenapa dia tidak menjadikan pohon ara itu bisa berbuah? Berbuah. Oh, gitu. Gini. Nah, terus yang tunggu dulu itu. Ya, boleh. Tunggu dulu sebentar. Oke, ya, sorry. jangan ya. Jadi begini itu, ya. Yes. Makanya kenapa kami bilang Islam itu berakal dulu. Konsep ketuhanan. Allah kami tidak berwujud. Ketika ia dikatakan maha mendengar, bukan berarti Allah kami punya telinga. Maha melihat bukan berarti Allah kami punya mata. Maha mengetahui bukan berarti Allah kami punya feeling. Bukan seperti wujud manusia. Adil bagi kami, adil bagi semua manusia. Kalau Yesus datang sebagai Tuhan, dia datang pada waktu itu ke Bani Israel, di antara kaum-kaumnya, itu berarti saya mengatakan Yesus tidak adil. Kenapa? Seandainya ada orang buta di situ, apakah bisa dia melihat sosok Tuhan? Tidak. Nah, apakah orang Irak bisa melihat sosok Tuhan yang bernama Yesus? Tidak. Apakah orang Pakistan bisa melihat sosok Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Yesus hanya di kaumnya saja berputar-putar untuk memberitakan Injil. Tidak adil bagi kami, seandainya ya, kalau memang Yesus itu Tuhan, saya akan mengatakan, wahai Bapa, engkau tidak adil bagi kami. Kenapa? Ya, karena pada waktu Yesus yang katanya adalah Tuhan, bagian dari pribadimu, yang menjadi manusia, hanya ke Israel. Tapi kalau di dalam Islam, jelas, orang buta, ya, orang yang mungkin pada waktu dia dilahirkan, dia langsung metong tidak bisa, maksudnya dia langsung meninggal, ya. Terus saya yang ada di Indonesia, orang yang ada di Arab, orang yang ada di Pakistan, wujud Tuhan itu bagaimana? Itu adil bagi saya. Sama-sama tidak. Saya otomatis mengamuk dong sama Pak RW-nya, sama Pak Lurah. Pak Lurah, saya kenapa nggak dapat? Kiri kanan saya dapat. Kenapa saya nggak dapat? Nggak adil dong. Nah itu, makanya saya bilang, kami berakal dulu bang. Itu, akalnya apa?
Keadilan bagi kami, Tuhan itu tidak mungkin berwujud. Sama seperti orang Yahudi. Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhannya itu menjadi manusia. Bahkan Yesus saja ditolak oleh orang Yahudi. Nah, jadi kenapa hanya agama Kristen saja yang mentuhankan manusia? Agama Samawi, ya salah satunya Yahudi, Islam, bahkan dulu Nasrani yang asli memang pengikut Yesus, salah satunya Hawariun, pengikut-pengikut Yesus, itu tidak sama sekali menuhankan Yesus. Yesus datang ke Bani Israel, Yesus datang hanya untuk Bani Israel, untuk meneruskan ajaran Nabi Musa. Yang sampai sekarang ini Yahudi belum menyebut siapa nama Tuhan mereka. Tetapi di dalam Al-Quran sudah jelas. Allah memperkenalkan dirinya di dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Allah kami itu konsisten, Bang. Yang berikutnya, Allah kami itu mempunyai sifat pengampun. Ketika itu mengatakan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saya baca perikop di dalam Kejadian 3. Di dalam Kejadian 3, perikopnya mengatakan manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Betul kan? Tetapi ketika saya baca seluruhnya, isinya, itu nggak ada dikatakan Adam itu berdosa. Betul, dia melanggar. Melanggar apa? Ketika Tuhan mengatakan jangan engkau memakan buah yang satu ini. Dia melanggar. Tapi apakah pada waktu itu sudah berlaku yang namanya hukum? Sudah berlaku yang namanya, apakah begini, saya akan jadi mengatakan begini, Tuhan, kau mengatakan bahwa Adam jatuh ke dalam dosa. Engkau tidak konsisten, Tuhan. Kenapa, Nor? Katanya. Loh, manusia pertama diciptakan itu cuma Adam, berikutnya Hawa. Cuma ada 2 manusia ini. Apakah engkau sudah menjelaskan kepada mereka, ketika kau memakan ini, kau akan berdosa? No. Ketika kau makan ini, kau akan mati. Dulu ya. Sebentar, jaringanku. Buktinya kan, Adam dan Hawa tidak mati. Tapi, dikatakan para pendeta, matinya adalah mati apa? Mati rohani. Antara engkau dengan Tuhan itu sudah ada batasan. Ini lucu. Berarti Tuhan ini nggak konsisten. Kenapa? Adam dengan Hawa memakan buah itu. Dikatakan Tuhan akan jatuh ke dalam dosa. Akhirnya dimakan. Berdosalah. Nanti pertanyaan saya begini kepada Ito. Apakah Tuhan ini tidak tahu Adam ini akan memakan buah ini? Kalau seandainya nih ya, seandainya Tuhan tahu bahwa Adam akan jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu akan diwariskan sampai nanti ke keturunan dia, ke cucu, cici, cece, cocot, sampai dia dijadikan nenek moyang, saya akan mengatakan Tuhan itu tidak adil. Kenapa? Saya yang harap, contoh, Ito Simanjuntak berharap ketika anak Ito dilahirkan oleh Eda itu, menjadi anak yang mungkin kita katakan tidak berdosa, anak kecil. Tetapi karena sudah ada dosa waris, akhirnya anak ini dikatakan mewarisi dosa dari bapaknya dengan mamanya. Tuhan tidak konsisten. Kenapa engkau menciptakan buah ini yang ujung-ujungnya akan ada yang namanya dosa waris? Tuhan tidak konsisten. Tidak dong. Saya tidak terima. Contoh, laki saya berbuat jahat. Dia seorang kriminal. Maaf, mungkin dia seorang killer. Saya nggak usah perjelas di sini ya, killer. Nah, apakah anak saya dikatakan apakah anak saya mewariskan dosa bapaknya? No, dosa bapak ditanggung bapak. Dosa anak ketika dia sudah akil balik akan ditanggung anak itu sendiri. Dosa istri ya akan ditanggung istri sendiri, kecuali kalau suaminya sudah mengajarkan yang baik. Jadi nggak ada konsep bahwa Adam jatuh ke dalam dosa, karena pada waktu itu cuma 2 orang saja manusia itu. Bagaimana mungkin saya dengan anak saya punya 2 orang, saya punya 2 orang anak di rumah. Terus saya katakan, jangan kau minum es krim yang di dalam kulkas ya nak, nanti kamu sakit. Tapi tetap diminum. Apakah anak saya berdosa? Tidak. Karena larangan yang saya larang itu adalah hanya larangan yang hanya untuk menguji dia. Konsekuensinya ketika kamu makan itu, kau akan sakit. Nah, ketika Adam memakan itu, apa dikatakan oleh Bapa itu kepada Adam? Elohim itu. Terkutuklah tanah. Adam, kau akan mencari rezekimu, bersusah payah kau akan mencari rezekimu dari tanah ini. Terus kepada Hawa apa? Engkau akan susah payah melahirkan. Kepada ular itu apa? Ular itu dikutuk. Ular itu simbolnya apa? Iblis. Kalau di dalam Islam, iblis itu memiliki sifat sombong. Sehingga Allah itu melaknatnya. Oke, itu. Iblis, tunggu dulu itu, sedikit lagi. Iblis memiliki sifat sombong. Dia pada waktu itu ingin dimusnahkan oleh Allah. Tetapi iblis meminta penangguhan sampai nanti akhir kiamat. Apa?
dia meminta izin kepada Allah untuk menyesatkan kita umat-umatnya, untuk menyesatkan kita hamba-hambanya, makhluknya. Ya, siapa yang kuat imannya? Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Patuhilah segala perintahku dan rasul-rasulku. Insya Allah, surga kan kau miliki. Makanya Allah mengutus nabinya, mengutus rasulnya. Untuk mengajarkan apa? Mengajarkan tauhid, mengajarkan syariat-syariatnya, akidah-akidahnya. Salah satunya apa? Hanya menyembah kepada satu Tuhan. Makanya apakah Nabi Adam mengenal Yesus sebagai Tuhan? Nggak konsisten dong. Beribu-ribu tahun kemudian datang Tuhan menjadi manusia. Kenapa nggak kasih tahu pada waktu itu Adam? Adam, kau karena sudah makan buah ini, kau berdosa. Beribu-ribu tahun kemudian, dosa waris ini yang sampai ke keturunanmu itu akan ditebus oleh saya. Saya akan menjadi manusia. Adakah seperti itu? Nggak ada. Silakan itu. Oke, baik. Sebelumnya ya, tadi agak Iya. kompleks, tadi aku ini lihat kolom komen-komen di sini. Ada yang bilang Nggak usah, jangan peduli, Ki. Jangan peduli. gini. Ini Ah. ini yang biasa. Nah, yang teman-teman Kristen yang komen di bawah itu lagi-lagi ya itu kan kita sendiri ya, urusan kita gitu ya. Artinya nggak apa-apa kalau misalnya diskusi terbuka seperti ini, nggak ada masalah sih gitu. Intinya Iya. disinilah justru iman kita diuji. Nah itu, jadi kita nggak bisa menutup juga gitu, nggak apa-apa, diskusi terbuka nggak apa-apa gitu, nah kan. Oke, nah itulah perbedaannya itu antara iman Kristen dan iman Islam sejauh yang aku pahami gitu ya. Misalnya dulu poin kedua yang jelas perbedaannya terkait dengan apa namanya, kejatuhan manusia ke dalam dosa tadi kan. Nah kalau di Iya. dalam iman Kristen, dosa itu kan tidak diciptakan oleh Allah ya, tidak diciptakan oleh Tuhan ya. Siapa sih dosa itu? Siapa sih yang membuat dosa itu? Apa dosa itu kan timbul karena pengaruh iblis kan, betul nggak itu? Nah, Ya. kalau di siapa iblis itu? Nah, kalau di dalam iman Kristen sejauh yang saya pahami, Tuhan tidak menciptakan iblis gitu. Nah, tapi kan kalau di Islam, kalau nggak salah ya, mohon maaf Jadi kalau iblis dari salah ya. mana? Enggak. Iblis dari mana? Nah, itu dia. Nah, ini yang lagi-lagi ya, ini jangan lagi ya. Jadi iblis itu kan bapaknya iblis itu siapa? Lucifer kalau dalam Kristen ya. Lucifer ini adalah Iya. hamba Tuhan dulu itu. Justru bahkan malaikat Hamba Tuhan. hambanya yang Malaikat. paling dia sayangi. Ah, Berarti malaikat. iya, yang paling dia sayangi gitu kan. Oke. Cuman Tunggu apa dulu namanya? Bang, biar kita tidak apa. Nah. Berarti Lucifer ini adalah malaikat dulunya. hamba Allah, hamba Tuhan gitu. Ya, yang menciptakan malaikat ini siapa, Bang? Iya, Allah dia sendiri gitu nah. Nah, ketika malaikat ini dia sudah tidak patuh lagi kepada Tuhannya, ya kan? Betul Iya. kan? Nah, apakah bukan berarti dia tetap adalah ciptaan Tuhan itu? Iya, tapi dia kan sudah berdosa. Begini toh. Ya contoh Ito, maaf ya, Ito punya 3 anak. Nah, yang satu ini dia terkena kasus narkoboy. Ketika dia di penjara, apakah dia masih tetap anak Ito? Hmm. Tetap kan? Hmm. Nah, ketika malaikat ini yang bernama Lucifer itu adalah dulu ciptaan Tuhannya, ciptaan Tuhan, ciptaan Bapa. Ketika dia sudah tidak lagi patuh kepada Bapa itu, dia berbuat jahat. Apakah tetap dia tuh tidak lagi menjadi ciptaan Bapa itu? Tetap juga kan? Ya udah. Jadi saya bingung ini Kristen begini. Tuhan kami tidak menciptakan iblis. Loh, terus iblis ini dari mana? Ya dia dulunya Horas adalah itu. malaikat Tuhan. Sebentar dulu Bang. Ya Horas. Dia dulu adalah malaikat Tuhan. Nah ketika dia sudah membangkang, ya dia sudah dikatakan iblis. Apakah mungkin dia tidak menjadi ciptaan Tuhan lagi? Tetap kan? Betul kan? Itoku. Nah itu dia. Tadi Nah itu dia. Nah iya itu itu. tadi kan saya bilang Anak saya. itu jawaban saya anak ya. saya, ya itu anak saya 2 orang. Satu dia terkandung kasus narkoboy, dia di penjara. Apakah bukan berarti dia tidak anak saya lagi? Tetap anak saya. Malaikat-malaikat itu, hamba-hamba itu yang dikatakan itu adalah ciptaan oleh Bapa. Nah, ketika salah satu malaikat ini yang bernama Lucifer ini berbuat jahat, apakah bukan berarti lagi dia bukan ciptaan oleh Bapa itu? Tetap ciptaan. Makanya itu saya katakan, ciptaan juga itu. Kami bilang iblis yang membangkang, yang dilaknat oleh Allah, itu tetap ciptaan oleh Tuhan kami, Allah.
Tapi karena dia membangkang, dia sombong. Tapi dia tetap ciptaan Tuhan. Gitu loh. Makanya iblis di dalam Kristen, kenapa selalu Kristen tidak mau mengakui bahwa Tuhan kami menciptakan iblis? Karena dia iblis. Tetap, kalau Kristen tidak mengakui bahwa iblis itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Bapa, maaf, boleh dong kami mengatakan bahwa Bapa dengan iblis itu sama. Kenapa sama? Ya sama-sama muncul. Apa bedanya? Kan begitu. Kita tidak mungkin bisa mengatakan begini, kapan Tuhan itu muncul? Tidak bisa. Tuhan itu ada karena apa? Tidak bisa. Nah, ini yang tidak bisa dipikirkan. Tapi kalau dikatakan Tuhan tidak berwujud, bisa. Karena apa? Dari ciptaannya ini bisa kita lihat wujudnya. Jadi kalau iblis bukan ciptaan Tuhan, menurut Kristen, berarti Bapa dengan iblis sama-sama ada. Jadi apa bedanya? Kan begitu. Lanjut itu. Iya. Lanjut kita. Ya itulah Ya. apa namanya, tadi yang saya sampaikan itu kan yang saya pahami aja sebatas yang sangat terbatas Mas itu ya. Sementara Ya. mungkin saya sudah, karena sebelumnya Kristen mungkin ya bisa jadi masih lebih banyak tahu lah dari saya gitu. Nah ya itulah intinya apa namanya, Intinya imani saja ya. bukan mas sekedar gimana ya, gimana. Inilah itu, makanya saya bilang bedanya Islam dengan Kristen. Tadi itu nggak terima. Kalau dikatakan di Kristen itu imani dulu baru berakal. Saya tidak terima itu. Nah intinya begini itu. Enggak. Ini intinya. bukan seperti itulah, bukan, Jadi macam mana? Macam mana itu? bukan seperti itu. Saya jadi ketawa itu. Aduh. Ini ada yang bilang Batak Dale. Siapa nih Alputus Mamluk ini? Mas, dia ini ngerti Dale nggak sih nih? Boleh ikut Nah. konsultan itu? Iya, sebentar dulu itu. Itu tahu apa arti Dale? Apa itu Dale? Dale itu orang yang tidak tahu silsilah keturunannya. Saya Aritonang saya tahu. Saya tahu. Ya, saya sih Aritonang saya nomor tahu berapa? Kristen. Saya tahu. Iya, saya Aritonang dari mana? Saya tahu, tapi mereka selalu mengatakan Dale. Makanya saya bingung. Apakah Kristen itu berarti Batak? Coba itu jawab. Kristen itu Batak? Apakah Kristen itu berarti dia itu Batak? Enggak. Nah, apakah Kristen itu hanya yang punya itu hanya orang Batak? Batak. Enggak, ada yang Islam juga. Kenapa emang? Nah, orang Jawa pun ada beragama Kristen. Orang Iya. Ambon pun beragama Kristen. Jadi Maksudnya- kenapa ketika ada seorang orang Batak, dia Muslim, terus dikatakan Dale? Oh, gitu. Itu saya bingung itu. Jadi itu dibilang Dale juga? Iya. Saya dibilang Dale. Oh, gitu. Itu Faruk dibilang Dale. Dale itu orang yang tidak Faruk? tahu silsilah keturunannya. Faruk, mereka apa? Siapa? Faruk Sianipar. Canipar? Iya. Oh, gitu. Saya Batak orang Tapsel kalau saya Muslim nih. dijulukin Dale. Saya orang Tapsel, banyak Muslim. Jadi Iya, di- Tapsel banyak Muslim, Mandeling, Madinah kan, Mandeling. Itu di Mandeling, di Madinah. Sih di daerah situ. Oh ya? Di mana? Mm-mm. Itu di mananya? Di Tanah Tombangan. Tahu enggak? Sayur Di Mati. daerah mana itu? Itu tahu sayur mati? Oh, Kecamatan belum Sayur Mati? nyampe lah itu. Iya, bukan maksudnya. Masih. Oh. Kalau dari Medan duluan kami kan. Baru Kalau dari Sedempuan, kalau dari Sedempuan. ya. Oh, itu Kalau orang kami namanya Madinah? Iya, penyambungan Penyambungan dekat pasar, ya dekat dengan pasar baru. Oh gitu. Ini kami sering ke penyambungan. Bapak kan ini juga apa namanya? Pakai karet. Jadi sering ke daerah penyambungan sana. Oh juga, iya. Ambil barang. Ya memang di situ kan apanya juga. Kalau di daerah apanya di daerah Padang Bolak sana, dia Iya, iya. punya apanya itu pabriknya. Iya. Nah, itu tahu kan Tapsel banyak muslim sana. Jadi Banyak. kalau di Tanah Tombangan itu tempat itu memang kalau di Tanah Tombangan itu 70% memang Kristennya karena pendatang kan. Tanah Tombangan kan ini pendatang masyarakatnya dulu gitu. Nah, jadi Islam sama Kristen itu di kami itu sudah berbaur sih, maksudnya nggak ada ini baik-baik gitu. Iya. Jadi makanya tuh saya bingung. Kalau ada bata-bata ini selalu mengatakan saya dale karena saya masuk Islam, lucu. Itu Ya, kan keputusan pribadi. kesukuan tidak bisa kalian gabungkan. Maksudnya begini, kesukuan, agama. Tuh. Kalau agama tidak perlu berpijak kepada kesukuan. Iya, Nah, betul. kesukuan harus berpijak kepada keagamaan. Betul tidak? Setuju. Suku kalau sudah menentang dengan agama itu sudah tidak benar. Betul tidak? Sama aja ini, Nasution kan Muslim ya banyak kan ya. Ya, dari penyambungan tapi- kebanyakan. Nasution ada juga yang Kristen sama aja memang Kristen, mereka ya. aja yang iya ada juga yang Kristen. Jadi ya
anggap aja lah angin lalu yang seperti itu. Kalau soal keputusan apa kepercayaan itu ya itu kan urusan itu sendiri gitu kan, urusan pribadi lah gitu. Orang Ini contoh si ada Wilson ya, hubungan. Wilson. Nora Ritonang, hati-hati dengan mulutmu karena kau tidak punya arti di mata Tuhan. Jadi kayak mereka tahu pula ya kan? Ini toh. Apa namanya? Semuanya kita nggak boleh menghakimi, kita nggak berhak menghakimi orang gitu ya. Itu bukan ranah kita. Jadi apa namanya? Nggak boleh Ini yang menghakimi. ini contoh ya, itu si Manjuntak ini ya. Itu si Manjuntak ini orang santun. Dari tadi kami diskusi tidak ada yang namanya pemujatan. Ketika saya membacakan di dalam Bible ya saya bacakan. Betul nggak itu? Ya kan? Nah, tunggu dulu itu ya. Si Boan ini dari tadi mau apa? Ya itu sebentar itu standby aja di sini. Saya suka sama itu. Kalem. Saya di bawah gini, kenapa Nora kok jadi kalem? Ya karena lawan diskusi saya kalem. Tapi kalau lawan diskusi saya barbar, saya juga lebih barbar dong. Namanya juga mak-mak Batak, ya kan? Ya kan itu mak-mak Batak kayak gitu. Tengoklah kalau di luar, merengge-rengge. Ini nih kayak pete 15 Berbuat ribu, katanya. 15 ribu, ya kan? Saya barbar. Kalau orang yang saya diskusi itu lawan diskusi saya barbar. Datang dia naik, Nora, tahu itu ya? Ini kebanyakan yang naik itu menyerang pribadi saya. Nggak apa-apa, saya nggak masalah itu. Nah, tidak Saya boleh nggak pribadi, tidak boleh. Yang adu Saya nggak masalah. ini apa namanya ajaran mungkin itu bisa diterima. Tapi kalau kita Nah ini ya, ini ada pendeta, ini pendeta hebat ini itu. Ini pendeta hebat kali sebentar. Naik kok Pak Pendeta, saya suka kali nih pendeta ini. Tahu kok itu, pendeta inilah yang tidak bisa saya lawan selama saya diskusi. Tidak bisa saya lawan. Ini saya sudah undang, tapi dia nggak mau naik. Jangan-jangan Pak Pendeta ini takut sama jemaahnya ya. saya sapa dulu si Boan, itu si Boan. Horas itu, Horas. Ya, Horas. Nah, ini salah satu pendeta yang mulai saya hampir 4 tahun Aduh, saya banyak diskusi. cakap kau, Tidak Nora. bisa saya lawan ini. Tidak bisa saya lawan pendeta ini. Oh ya, silakan itu. Izin ya, itu si Manjuntak ya. Ya, iya. Dari tadi saya diam, saya Senyummulah membuat Jadi, aku terpesona. Nah, tengoklah kan, pendeta hebat ini. Lanjut itu semua. Lanjut itu. Aku sebenarnya enggak fanatik aku. Sama gue itu hebat. Diam dulu lah kau Pak Pendeta. Ini jemaat kau lagi mau ngomong. Kau ini cemana? Yang kurang ya perpuluhan sama kau Pak Pendeta. Diam dulu, nanti kita kasih perpuluhan sama kau. Ya, silakan itu si Boan. Mentang-mentang udah kaya kau sekarang Nuraya. Kan tengoklah itu ya, ini pendeta ada pula akhlaknya kayak begini ya kan. Beres. Silakan itu si Boan, silakan. Coba dibisukan aja dulu itu. Ya kan kayak Bisukan mampus kau, pendeta disuruh Bukan, maksudnya gini itu. Kita Ya. biar enak diskusinya kan komunikasi dua arah. Itu ngomong Ya. saya diam, itu ngomong kan Ya. itu lebih enak kan. Ya. Saya sebenarnya nggak ahli dalam agama, cuman saya penganut agama Kristen. Cuman Ya. tadi itu bilang, coba itu jelaskan itu pas saya buka TikTok, itu jelaskan tentang konsep Adam dan Hawa di Kristen. Itu bilang apa tadi? Nggak logika ya? Nggak apa tadi itu bilang ya? Tuhan itu nggak. Gimana tadi itu bilang pas? Nggak konsisten. Tuhan- Konsisten. Konsisten. Nah, jadi coba dulu itu. Kalau memang jadi menurut agama yang itu anut sekarang, yang konsisten itu gimana itu? Coba jelaskan dulu itu. Oke. Yang konsisten itu seperti ini, itu si Boan ya. Konsisten. Cerita Adam dan Hawa ya itu ya. Oh, Adam dan Hawa. Oke, ya. Ketika Tuhan mengatakan, "Jangan engkau memakan buah itu." Tapi Adam memakannya karena pengaruh hasutan dari iblis. Kan seperti itu. Nah, di dalam Kristen pun seperti itu. Tetapi apakah Tuhan langsung mengatakan Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa? Tidak. Tidak. Ya. Karena Jolim apa? kau Nora. Kamu nggak kasih pendeta menjelaskan. Kan, tengoklah Jolim itu kau. sebuan kan. Ini pendeta ini loh. Pendeta ini. Dia ini dosen Harusnya juga. kau kasih Tapi, pendeta kan, menjelaskan. Aduh. Banyak orang yang ngaku pintar, tapi bukan berarti kepintarannya itu bisa disalurkan itu. Jadi, cobalah dulu jelaskan. Ya udah jemaat dulu ku kasih waktu dah jemaat Nora silakan jemaat Nora. Ya, itu si Boan di mute dulu. Ya, ada suara anak-anak. Ya. Jadi begini, saya mengatakan Tuhan kami konsisten. Karena apa? Yang namanya Nabi dan Rasul itu artinya maksum itu. Apa tuh maksum? Dijaga oleh Allah dari yang namanya berbuat dosa. Nah, kalau sempat, Nabi pertama, manusia pertama, Adam itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini.
dia akan memiliki keturunan sampai kepada kita. Apakah mungkin manusia pertama ketika Allah menciptakan langsung dikatakan berdosa? Sementara pada waktu itu belum ada manusia-manusia berikutnya. Pada waktu itu belum ada yang namanya keturunan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Belum. Hanya Nabi Adam dengan Siti Hawa pada waktu itu. Apakah pada waktu itu hukum sudah berlaku? Belum. Hukum belum berlaku. Allah belum menurunkan namanya syariat. Penyembahan kepada Tuhan saja pada waktu itu belum diturunkan. Nah, ketika Nabi Adam melanggar perintah dari Allah, Allah mengatakan dia telah zolim. Bukan berarti dia berdosa. Makanya saya membuat satu contoh. Saya punya 2 anak. Ketika anak saya melanggar perintah saya, apakah mereka berdosa? Tidak. Karena pada waktu itu belum ada yang namanya penjelasan tentang dosa. Belum ada. Gitu loh. Nah, kalau misalnya, ini kita balik ke, ini di Islam. Ya kan? Makanya Nabi Adam dikatakan tidak berdosa. Karena memang pada waktu itu belum ada yang namanya penjelasan tentang dosa. Dosa itu apa? Hukumnya apa? Dosa itu ada ketika sudah ada yang namanya hukum dan perintah. Contoh, kami diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Ketika kami melanggar kewajiban itu, apa yang kami terima? Ya konsekuensinya itu adalah dosa. Dosa. Nah, ketika Nabi Adam memakan buah itu, berarti dia melanggar perintah Tuhan. Apakah dia dikatakan berdosa? Tidak. Karena belum ada yang namanya hukum syariat pada waktu itu. Karena yang ada cuma 2 manusia ini. Nah, ketika sudah ada keturunan Nabi Adam, anak cucunya udah ada, baru ada yang namanya diturunkan namanya syariat, hukum. Mana yang wajib, mana yang tidak. Boleh saya salah sebentar? Ya, silakan. Tadi Tok bilang ketika dosa itu ada ketika ada perintah, ya kan? Ketika ada Ya. aturan. Ya. Tapi di kitab Kejadian itu setelah Tuhan mencipta, Tuhan sebenarnya buat peraturan loh, Tok. Setahu saya. Apa peraturannya? Sebentar, izin itu ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ya, sebentar, warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi, siang, menjelang malam. Waalaikumsalam. Silakan. Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin duduk di Ya, pojokan. Silakan. Nanti sama guru saya nanti itu si Buan ya. Masya Allah guru saya ini orangnya santun. Ya, saya Ya, juga, Ito. Ya, saya silakan, Ito. berdiskusi, Tok. Makanya dari tadi saya Iya. santai aja saya. Makanya saya tanya. Oke, oke. Ito bilang tadi tunggu ada peraturan baru ada dosa. Makanya saya bilang, Iya. bukankah peraturan itu sudah ada? Tuhan mengatakan, Elohim mengatakan, kalau pohon yang satu itu kamu jangan makan buahnya, buah yang di tengah. Bukankah itu peraturan itu? Itu bukan peraturan itu. Jadi apa? Itu bukan peraturan. Peraturan itu seperti ini. Begini toh ya. Makanya saya tadi sudah membuat satu analogi. Saya punya 2 orang anak. Saya bilang begini, nak, jangan kamu makan es krim yang ada di dalam kulkas itu. Kalau kamu makan terus, kamu akan sakit. Itu bukan peraturan. Jadi, Bedakan peraturan. Itu sebuah larangan. itu maksud saya. Memang betul. Itu saya tahu itu larangan. Tapi larangan itu bukankah turunan dari peraturan itu? Nah, nanti yang berhak untuk menjelaskan itu saya rasa guru saya. Silakan Bang Zuma. Saya di sini apa? Iya, karena saya menghargai di sini ada guru saya. Silakan. Saya sebenarnya mau diskusi sama itu tadi. Cuma ya, kok itu langsung apa? Enggak, begini abangku, ya. Gimana itu? Begini Tokku. Gimana Ya, itu? kami di sini kalau ada yang lebih berkompeten lagi untuk menjelaskan, ya kami serahkan kepada guru kita. Saya di sini juga belajar. Itu ibaratnya juga belajar. Diam kau dulu STT, daripada kuturunkan kau. Ya, saya di sini menghargai guru saya. Ada ustadz saya akan menyerahkan kepada narasumber saya. Karena dari tadi kan nggak ada, ya kan? Jadi saya lebih leluasa kalau itu ini menanyakan kepada abang saya, guru saya. Saya tidak takut. Kami di sini Islam begitu adabnya. Ketika ada guru, kita hargai. Makanya saya bilang pendeta ini. Nora, lebih pintaran kau. Diamlah dulu. Nah, jadi itu ya, saya sambil mendengar, nanti disambung sama Bang Zuma.